Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Bertanya, pertama pertanyaannya, Silakan. maaf nih ya Tat, kenapa Nggak apa-apa. saudara kita yang Muslim kalau beribadah itu harus pakai suara yang keras-keras atau bahasa istilahnya itu harus pakai toa gitu. Jadi padahal kan Allah itu kan bukannya budek ya, Allah itu Hmm. kan eh, juga istilahnya ya memang Allah itu luar biasa loh. Kita bisik-bisik aja Allah itu dengar gitu. Kenapa harus pakai kayak gitu ya? Itu pertanyaannya Tat. Udah. Hmm. Iya, kayak gini Mbak ya. Sebenarnya toa itu bukan dipakai untuk ibadah selalu. Toa itu bisa dipakai masjid untuk pengumuman, kan kayak gitu. Terus toa itu juga dipakai untuk menyeru manusia agar melaksanakan sholat. Tapi kalau ketika pelaksanaan sholatnya tetap aja toanya toa dalam, bukan toa yang berkumandang, bukan. Kumandang azan itu Mbak, itu bukan menyeru Tuhan, bukan, tapi menyeru manusia untuk sholat. Nah gitu. Mana mungkin kita teriak-teriak dalam masjid kedengaran orang di luar masjid? Pikir pula kayak gitu. Ah kan, kalau saya teriak dalam masjid Allahu Akbar, nggak dengar, samping masjid pun nggak dengar Mbak. Makanya solusinya kayak gimana? Agar orang bisa ya mendengarkan waktu sholat, dipanggil untuk sholat pakai toa. Tapi sekarang toa itu juga diatur oleh negara kita kan gitu. Tidak boleh dipakai ibadah. Kalau toa luar, toa dalam dipakai untuk ibadah boleh. Jadi hanya kumandang azan aja memanggil manusia, bukan memanggil Tuhan. Ah, jadi toa itu bukan memanggil Tuhan, Bang. Mbak, gitu. Toa itu bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi itu gunanya toa. Iya, tapi kan kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu, kalau misalnya ada ngaji, pengajian itu kan Mm-mm, kadang juga toanya itu kan dihidupin tuh. Jadi mm-mm, mengganggu istilahnya saudara yang lain. Padahal kan ngaji kan mm, istilahnya ngaji itu kan memang semuanya yang ngaji di dalam masjid atau musola mm, itu. Jadi ya mm, kalaupun nggak pakai toa kan seharusnya mereka saling mendengar tuh. Jadi nggak usah harus mm, digunakan toa juga bisa kan itu. mm. Jadi untuk yang maghrib juga contohnya itu kan doa sebenarnya kan. Mm. Jadi kalau Kayak doa gini maghrib Mbak. kan memuji Allah juga kan. Mm-mm. Ya kayak gini, kalau untuk sholat biasanya maghrib tuh kalau di tempat saya toanya toa dalam sih. Nggak tahu di masjid mana yang Anda sebutkan tadi karena udah diatur negara. Nggak boleh toa luar sampai mengganggu, itu nggak boleh gitu. Nah kalau ada seperti itu mungkin banyak bisa laporkan ke kelurahan setempat atau ke RT setempat gitu. Kenapa tidak mengikuti wacana dari pemerintah? Ah, Hmm. jadi kayak gini Mbak. Kalaunya di mayoritas Islam, mereka mau mengeluarkan toa kalau di sekeliling masjidnya itu muslim semuanya. Kira-kira no problem sih muslimnya. Nggak pernah mereka memprotes masalah toa. Kalau di sekeliling masjidnya muslim. Tapi kalau campuran di sekeliling masjidnya ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya itu harus ikuti aturan dari negara gitu. Agar tidak mengganggu orang lain. Sudah ada aturannya. Jadi kalau tawanya mengganggu, menurut Anda silakan Anda juga memprotesnya ke ketua RT gitu. Oh gitu. Berarti sekarang Mm-mm. undang-undangnya udah ada ya Tat, kalau dari Ada, pemerintahan untuk ada penggunaan ya. penggunaan toa dari Kemenak ada. Oh, oke oke. Mm-mm. Kalau memang sudah ada berarti bisa dong itu di kebetulan saya kurang tahu juga itu apa namanya pasal dari ataupun undang-undang untuk penggunaan toa itu Tat. Jadi kurang Mm. tahu gitu. Mm. Nih, jadi Anda bisa lihat nih peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Nah, ada kan undang-undangnya sekarang. Jadi kalau maghrib azan boleh keluar gitu. Tapi kalau waktu sholat itu toa dalam yang digunakan. Jadi gitu. Oh Jadi itu. gitu. Mm-mm. Ya. Jadi ada nih maksimal waktu waktu keluar nih Mbak. Kita baca aja ya biar Mbaknya juga tahu dan teman-teman juga tahu ya.
Nih kita baca aja. Peraturan penggunaan pengeras suara atau toa di masjid atau musola diatur melalui surat edaran SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 dan SE nomor 1 tahun 2024 bertujuan menjaga harmoni dan toleransi. Pedomannya seperti apa? Jadi pemisah speaker, pemasangan wajib dipisah antara pengeras suara dan menghadap keluar dan di dalam ruangan. Penggunaan speaker luar bolehnya maksimal 10-15 menit sebelum waktu sholat. Nah, jadi waktu maghrib, waktu isya boleh keluar suaranya, diatur negara gitu loh Mbak. Tapi setelah itu kalau di luar waktu sholat nggak boleh mengeluarkan suara keras dari masjid. Penggunaan speaker dalam untuk sholat, zikir, doa, dan kuliah subuh atau kajian. Iya. Karena kan memang Ada kan aturannya? iya, makanya kan negara kita sebenarnya negara yang kalau bisa ya toleransi tinggi kan. Jadi saling menghargai lah satu sama lain gitu, Tat. Jadi ya kalau istilahnya bukan kita tidak suka mendengar itu gitu kan. Enak juga apalagi kalau ada lagu-lagu muslim gitu diputar kadang gitu kan, ada juga istilahnya yang enak kita dengar apa nada-nadanya gitu. Tapi kan kalau untuk kayak hampir setiap satu hari itu 5 kali gitu kan, jadi kayak inilah terganggu gitu. Bukannya jadi kalau untuk mungkin dibilang ya harus ke hutan lah tinggal, ya enggak lah, karena kita juga dilahirkan Jadi gini Mbak. Jadi gini Mbak, ya kalau Anda memprotesnya di waktu sholat salah, karena waktu sholat memang diizinkan 10-15 menit suaranya keluar gitu dari toa. Yang Anda protes itu mungkin waktu dia tengah malam atau jam segini ya toanya keluar gitu di samping rumah Anda. Nah, bisa Anda protes tengah malam atau jam segini gitu, masih aja toa masjidnya kedengaran. Protes itu ke RT bisa, ada undang-undangnya. Tapi kalau memang waktu maghrib, waktu isya itu malah Anda yang salah jadinya kalau Anda protes. Karena memang diatur oleh negara suaranya keluar di waktu-waktu tertentu gitu. Oh, Nah gitu. soalnya rumah saya juga hanya beda 3 rumah aja dari musola gitu. Jadi memang saya sering mendengar lah yang teraweh, yang salawatan gitu. Jadi gitu. Ada lagi selain itu Mbak? Mungkin itu dulu Tat. Iya. Ya. Jadi seperti itu penjelasannya ya Mbak ya. Ya semoga aja ya Anda mengerti juga gitu syiar Islam gitu. Kalau azan orang yang Allahu Akbar itu memang nggak apa-apa keluar itu Mbak. Memang diatur negara keluar gitu. Biar Anda nggak salah kaprah. Udah ada diatur negara. Tapi kalau Anda lagi tidur tengah malam tiba-tiba Allahu Akbar kata toa. Protes aja, bukan waktu sholat bilang. Oke? Gitu. Oh iya. Oke, Tat. Ya. Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya balik, Mbak? Enggak. Ustadzah bertanya. Anda sering baca kitab Anda? Ya, hampir tiap hari kita baca renungan harian. Ya, karena kan kita dari gereja juga sudah ada itu dibagikan ke jemaat itu buku harian, buku ayat harian. Kira-kira Mbak, di kitab Anda pernah, di situ ada kitab Anda nggak? Ada tak? Coba ambil lah. Nah, saya mau bertanya, coba Anda buka dulu ya, skill 23 nomor 3 coba. Coba buka. Ya, skill 23. Skill. Ya, ayat 3. Ayat 3. Coba baca dulu. Iya. Yeskil 23 ayat 3. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya,
Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Hmm. Jadi itu ayat kalaunya gereja pakai toa, kira-kira wajar nggak dibacain itu? Menurut Anda, Ya, kalau kalau ini gereja nih pakai toa, lalu gereja dari toanya baca itu ayat. maksudnya baca firmannya dari toa. Kan kita nggak pernah baca firman dari toa, Tat. Ya berarti nggak cocok bagi Anda gereja pakai toa gitu. Ya memang enggak kan, karena memang waktu Baik. zamannya Yesus juga kan nggak ada pakai toa-toa. Malah Baik. doanya Kalau nih, Mbak, kalau seandainya pakai toa dibacakan kayak gitu, kira-kira pantas gak gitu? ya ini kan karena Alkitabnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tat. Coba ke bahasa Arab. Istilahnya yang orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Ya istilahnya nggak mungkin, ya mungkin biasa-biasa aja kan, karena memang orang Indonesia nggak ngerti Arab kan gitu. Ini karena udah di Indonesia kan, jadi ya agak tabu lah mendengarnya Nah, gitu. Anda yang tidak pakai toa, apakah pantas juga dibacakan di gereja tanpa toa gitu? Kalau Anda nih bawa anak Anda ke gereja, kan gitu, yang kecil, kira-kira pendeta baca itu pantas nggak depan anak Anda? Iya, maksudnya yang kecil gimana, Tat? Karena kan memang sedangkan di sekolahan aja kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang ya kayak pelajaran biologis lah gitu, biologi. Kan perlu juga anak-anak tahu. Ini kalau biologi itu kan hal wajar. Tetapi ketika Anda bawa anak Anda ke gereja, kalau biologi itu pendidikan. Yang dibaca ini katanya firman Tuhan. Lalu dibacakan tanpa toa di depan anak Anda di gereja gitu. Kira-kira kalau pendeta baca mereka bersundal di Mesir, di sana susunya dijamah-jamah kata pendeta. Anak Anda dengar kira-kira pantas nggak gitu? Iya, yang menyiapkan firman Tuhan juga, Tat, kepada anak-anak atau anak sekolah minggu itu memang sudah ada tim, jadi tidak sembarangan juga disampaikan firman Tuhan ke anak-anak. Ya kalau mungkin ini ke dewasa ya biasa aja kan gitu. Lagian kan ini bukan hanya satu ayat yang dibacakan khusus fokusnya ke situ. Gitu, Tat. Ya iya itu Bu. Ya saya hanya bertanya masalah kepantasan atau tidak. Kalau ada timnya untuk khusus anak-anak tidak boleh dibacakan ini, masa firman Tuhan nggak boleh dibacakan ke semua manusia? Boleh, boleh. Sama kayak Al-Quran juga kan semua. Cuman kan karena kita nggak ngerti aja bahasa Al-Quran itu karena Arab, ya kan? Mungkin juga di situ Boleh. ada makna yang Kalau Al-Quran boleh Bu. rumus atau enggak yang memang seperti ini kan gitu. Itu kan karena Nggak ada dia kalau di Al-Quran. bahasa Arab. Saya Karena memang kasih tidak tahu tahu. sahabat Ibu. Nggak ada di Al-Quran kayak gitu, dan Al-Quran boleh dibacain ke semua usia. Iya kan kita nggak tahu, tak tunggu nanti saya pelajari dulu bahasa Arab semua bersaya tahu untuk ini. Iya iya. Kan gitu. Mana ada kayak gitu. Kalaupun ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia diterjemahkan juga nggak sepulgar ini gitu loh. Jadi aneh aja bagi kita kalaunya kita membacakan ya sesuatu yang vulgar atau yang porno kepada anak-anak gitu. Apalagi dinamakan katanya kitab suci, firman Tuhan. Ya nggak mungkin lah itu firman Tuhan. Tuhan bahasanya bahasa vulgar. Gak bisa dibatasi firman Tuhan itu. Iya, kalau membaca firman Tuhan itu nggak sepotong-sepotong loh, Tat. Nggak kayak kue ulang tahun yang dipotong-potong. Kalau baca firman Tuhan itu sama kayak baca itu Al-Quran, nggak sepotong-sepotong aja kan memahaminya. Jadi kalau Al-Quran kan ada ilmunya, ada asbabun nuzulnya lah. Kalau milik ibu nih pakai ilmu disiplin ilmu apa kira-kira? Saya belum pernah tahu sih.
Sama Tat, kalau Alkitab juga kan ada juga ilmu tafsir Alkitab. Jadi kan sudah ada yang memang sekolah-sekolah teologi itu untuk belajar tentang ilmu tafsir Alkitab. Itu kitab Markus, kitab semua itu ada itu pelajarannya. Kalau ini sudah di Indonesia kan, lalu ditafsirkan pula, buat apa belajar bahasa Indonesia? Iya Tat, bukan menafsirkan untuk ke bahasa Indonesia lagi Tat. Untuk pemahamannya, dan itu juga ilmu tafsir itu bukan hanya istilahnya di Indonesia kan jadi ke Indonesia lagi, bukan gitu. Ya kalau kita mau menafsirkan itu kan dari bahasa aslinya toh, bukan dari bahasa Indonesianya, bukan dari terjemahannya. Terjemahan itu kan udah di Indonesia kan. Kalau kita mau menafsirkan ya dari bahasa aslinya. Karena kita tidak mengerti bahasa aslinya, tidak semua orang ngerti kan gitu makna dari bahasa asli. Ah itu kalau mau ditafsirkan. Tapi ini kalau udah terjemahan bahasa Indonesia ditafsirkan pula, kacau bu. Ya. Gitu maksud saya. Ah, banyak bu, bukan cuma ini loh yang porno atau vulgar di kitab Anda, banyak puluhan. Kalau Anda mau tahu. Iya, saya tahu Kira-kira, sebagian. ya itu kira-kira menurut Anda pantas gak Tuhan berfirman pakai bahasa vulgar, bahasa porno? Enggak, kan ini Alkitab ini Tat bukan istilahnya hanya bahasa Tuhan atau firman Tuhan, ini kan sejarahnya juga ada. Jadi kan ini tentang raja-raja, tentang sejarah, tentang asal muala istilahnya kayak kaum-kaum Israel atau kaum-kaum apa gitu kan. Jadi kan di sini sejarah gitu. Jadi bukan istilahnya ya firman Tuhan yang betul-betul bahasa dari Allah turun ke bumi, enggak gitu Tat, Alkitab itu bukan gitu. Ya kalau kayak gitu lebih hebat manusianya dong berarti. Kalau bisa diubah firman Tuhan, lebih hebat manusianya daripada Tuhannya kalau gitu. Ya sama kayak orang Arab juga kan lebih hebat juga, bisa menciptakan Al-Quran yang segede apa gitu kan, menulis Kalau Al-Quran ada segede Bu, apa gitu. kalau Al-Quran itu diciptakan manusia, ya sampai sekarang orang nggak ada yang bisa membuktikan diciptakan manusia. Bukan diciptakan Bahkan manusia. Terus? Bukan diciptakan manusia Alkitab itu Tat. Makanya Al-Quran itu kata saya bukan ciptaan manusia. Bahkan Al-Quran menantang balik. Kalau Al-Quran ini ciptaan manusia, maka bikinlah semisal Al-Quran. Nggak ada yang bisa sampai sekarang. Gitu. Mungkin itu Bu yang saya diskusikan sama Anda. Kalau saya nggak memasalahkan sih ya. Kalau lonceng gereja itu kayaknya saya lihat ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali Bu. Kalau lonceng gereja tuh. Tiap hari sih enggak Tat, enggak pernah itu ada tiap hari lonceng Ada. gereja. Di tempat saya tiap sore, tiap hari. Gimana? Sebelum maghrib tuh. Iya ada yang tiap hari juga. Tang tang tong, apa bunyinya? tapi nggak tahu lah ya respon orang-orang di situ. Seputaran padahal banyak Muslim di situ. Jadi maksudnya gimana tiba-tiba ke lonceng gereja? Iya, kalau ya tawa tiap hari kan lonceng gereja ada juga yang tiap hari gitu gerejanya. Kira-kira apakah terganggu bunyi lonceng itu kalau tiap hari menurut Anda? Kalau kita yang Kristen Protestan nggak ada tiap hari ya Tat. Ya, kalau yang gerejanya tiap hari kayak gimana? Mengganggu Itu- enggak menurut Anda? Meskipun gereja bukan gereja Anda. Gerejanya tiap hari, coba istilahnya ya yang jelas gitu Tat. Gereja apa yang tiap hari gitu. Mana saya tahu nama gerejanya. Kalau saya lewat kalau saya lewat tuh ya Bu ya, di jam sekitar jam 5 lewat, hampir setengah 6 itu
bunyi dia tang teng tong lewat itu. Kenapa nggak Tiap hari saya. Kenapa nggak diperhatikan? Padahal dekat rumah Ustadz, masa nggak diperhatikan? Saya aja perhatikan itu Oh musola jauh, saya. jauh. Saya Rumahnya. ketika lewat saya latihan olahraga gitu, lewat. Bunyi dia tang teng tong sore itu. Kalau mungkin dia Sabtu sore, kalau Sabtu sore iya mungkin karena mengingatkan untuk ibadah besok karena hari Minggu gitu. Kalau Minggu pagi juga itu mengingatkan nanti hari ini adalah hari ibadah. Itu dia Tat. Cuman nggak sampai 5 kali sehari juga lah Tat. Iya 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 iya. Ya kan bunyinya tang teng tong. Kalau saya ada petasan saya lemparin aja petasan dor langsung gitu. biar biar Juga sekalian loh, tanya. rame gitu loh. Tapi Ustaz juga bisa nanya, kenapa, ada apa, kenapa bunyi lonceng gitu. Saya pernah tuh nanya, kenapa bunyi itu musola? Iya, ada yang meninggal gitu. Dikasih tahu, kan gitu loh, Tat. Kan kita ini warga negara yang cinta damai. Iya 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 ya. Mengganggu juga tetap ya kalau tiap hari kayak gitu menurut saya sih. Iya, tapi nggak 5 kali sehari kan, Tat? Kalau saya taunya setiap sore sih. Karena saya olahraga kan sore. Oh, tapi Kristen Protestan sih, setahu saya nggak ada setiap hari ya. Gak tahu juga, saya nggak memperhatikan. Kan urusan mereka gitu, gereja orang. Mana mau saya tahu. Biarin aja saya pikir. Oh, alah. Ya harus diperhatikan juga lah, Tat. Nggak boleh egois Malah, juga loh. biarin mereka beribadah kan. Yang penting saya nggak ganggu mereka. Udah itu aja. Ada lagi? Iyalah, sudah Tat. Oke, ya kalau gitu saya ganti dulu dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya Mbak ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang perlu ditanyakan kembali, silahkan naik kembali gitu ya, Mbak Indah ya. Iya, oke, siap. Ya, Oke. Oke, selamat malam. Terima kasih diskusinya. Daripada ya petasan dar der dor. Tang teng tong. Saya pikir oh orang jual es krim dalam gedung. Orang jual es krim. Tang teng tong. Ada aja ya teman-teman semuanya. Baik. Tadi pengumuman satu orang ya yang turun dari Kristennya, saya umumkan satu pemberitahuan gitu ya teman-teman. Tadi kan saya umumkan di Kristen yang pertama, saya umumkan yang mau ikut umroh bulan September hubungi saya. Nah sekarang saya umumkan seperti biasanya teman-teman semuanya ya, kita akan menyalurkan mushaf Al-Quran dan kitab-kitab ke Aceh ya, dari Ponpes Aceh yang terkena bencana insya Allah hari Senin ini ya teman-teman semuanya. Jadi yang diperlukan di Ponpes Aceh tersebut sekitar dana 11 juta gitu ya, 11 juta rupiah, dan hari Senin ini akan kita salurkan. Jika Bapak Ibu semuanya ya ingin ikut beramal jariah ya, membantu 2 ponpes di Aceh yang terkena banjir dan kitab mereka itu terbawa arus banjir dan hilang semuanya, maka kita adakan kitab Al-Quran dan kitab untuk mereka mengajar anak-anak kita di Aceh gitu. Nah Bapak Ibu semuanya, jika Anda ingin ikut membantu beramal jariah ya untuk menyumbangkan mushaf Al-Quran, ya Anda silahkan ya teman-teman semuanya ke yayasan yang saya bina, yaitu Yayasan Iman ya teman-teman. Nah Bapak Ibu semuanya tolong dicatat dulu ya. Ini ada yayasan imanbjb.com ya. Ini situs milik saya, ini bukti penyaluran ya. Terus ini nomor telepon ya, nomor telepon dari yayasan saya
Dan teman-teman semuanya, jika Anda mau ikut ya berpartisipasi, silahkan mungkin Anda bisa foto dulu QRIS-nya gitu. Oke. Ini QRIS-nya. Kalau Anda teman-teman mau bantu. Dan ini nomor rekeningnya. Bank Syariah Indonesia di nomor 733 920 7757. Oke. Silakan dicatat. Bank Syariah Indonesia 733 920 7757. Dan nomor konfirmasinya saya sematkan sekali lagi ya kawan-kawan semuanya di nomor nih. Ya. Jadi teman-teman semuanya, hari Senin kita akan salurkan satu ponpes ya. Dananya sekitar 11 juta. Ini adalah sumbangan dari Anda semuanya dan ini dari QRIS teman-teman. Silakan dicatat atau Anda bisa meminta di nomor yang saya sematkan QRIS-nya. Saya buang dulu ya biar tidak mengganggu. Nah, oke, dah, oke, ya kawan-kawan. Nomor apa? BSI Ibu Agustin ya, Agustina. Nomor rekening BSI untuk mushaf Al-Quran ke Aceh ini. Bank Syariah Indonesia BSI 733 920 7757. Yang di YouTube ya bisa ke YouTube saya. Anda bisa melihat nomor rekening, nomor telepon dan QRIS-nya di YouTube saya, Album Yusuf PI. Oke? Udah? Oke? Tang teng tong selanjutnya. Iya. Ya, oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut gitu ya. Jangan takut ya, jangan takut miskin. Nggak ada orang miskin gara-gara sodako ya. Kemarin tuh saya tausiah ya tentang unek-unek saya. Saya pikir teman-teman ya, saya pikir dari unek-unek saya nggak ada yang mau dengar gitu. Ternyata antusias sekali teman-teman dengar. Iya. Ya bantu ya teman-teman semuanya, adik-adik kita yang terkena banjir di Aceh. Waalaikumsalam. Nggak ada kalau BNI nggak ada. Kalau BCA ada. 733 920 7757. BSI BCA-nya 789 5585 475. Tuh. Oke, kita naikin selanjutnya. Siapa lagi? Nggak ada nih Pak Dehe atau yang lain atau Pak Robin, belum ada narasumber teman-teman. Nggak ada narasumber malam hari ini. Belum ada. Ayo, belum ada narasumber. Sabar ya. Miano. Terima. Halo, selamat malam. Halo, malam. Malam. Dari Kristen atau Protestan, Bang? Ini Islam, Bang, Islam. Wah, Islam. Tidak, saya mau Ustadz. Assalamualaikum. Sama Islam, kesana Islam dulu. Kristen, Bang, Kristen. Supaya diskusinya bagus. Iya. Iya. Abang ada yang mau disampaikan? Oh iya, saya ada yang saya mau menyampaikan ini. Apa, Bang? Bang? Ya, buat teman-teman yang di sebelah atau maksudnya yang beragama Kristen, jangan salah ini, Bang. Itu aja. Iya, Bang. Ada lagi? Supaya jangan sesat, Bang. Nah, maka dari itu, Bang, kita ngajak yang Kristen ya. Bang, kalau gitu saya gantikan abang dulu ya dengan Kristen yang antri, oke? Oh iya Bang, kasih turun saya Bang, saya di bawah saja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya nggak ada. Aduh. Apa tema tadi ya? Kristen penyembah batu. Kristen penyembah batu. Ya. Ya memang, selain penyembah manusia kan penyembah batu. Kan Yesus itu batu. Jadi Kristen itu penyembah batu sebenarnya. Ada kawan Kristen yang mau diskusi? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau disampaikan, Tadi Bang? dari tadi loh, kenapa dengan apa namanya dengan pengeras suara di musola itu, oten itu? Nah, katanya berisik aja kalau sehari tiap hari 5 kali dia dengar gitu. Ya kalau berisik lah pindah dari situ. Kalau mau merotes apa, kalau di lingkungan sekitar di situ orang Muslim, jangan macam-macam protes lah. Karena Wah, pengeras saya suara kayaknya itu- kena report saya ini. Kena report. Wih, langsung 3 lab saya dihentikan. Teman-teman semuanya, Bang, ada lagi yang mau abang sampaikan. Kayaknya saya harus ulang live streaming ini. Oh, Kena iya, report Bang. akun live-nya. Karena harus ketahui, karena itu sebagai bukti sudah waktunya kita umat Muslim itu ini melaksanakan sholat. Seperti itu. Baik. Ya itu Abang, aja lah yang saya- bisa sampaikan. Mudah-mudahan. Baik, syukron jazakallah ya. Oke, Oke, Bang Pak Alexander, Ustadz. saya Oke, Pak Ustadz. izin Terima kasih, turunkan Pak abang Ustadz. dulu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini live streamingnya kena report. Teman-teman, ada 3 pelanggaran ini. Visibilitas lab dibatasi. Lab dibatasi untuk beberapa penonton dan lab dihentikan di beberapa wilayah. Ngeri kali kalian nge-reportnya ya. Ya udah, kalau gitu kita ulang live streamingnya ya teman-teman yang di YouTube. Jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana. Saya akan langsung live ulang gitu ya. Teman-teman silakan masuk beberapa detik ke depan ya. Beberapa detik ke depan saya akan mengulang live streamingnya. Oke? Oke. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah follow kakak itu secara otomatis langsung dapat harga voucher kakak ya. Yang sudah follow kakak bundanya secara otomatis kakak bundanya itu langsung dapat Teman harga. yang belum follow, silakan follow ya. Isi air dikit nih, isi air. Dikit aja sini sini. Saya juga apa ini? Udah jual. Kenapa Pak Dehe aturan TikTok begitu? Nggak tahu Bang.